Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel aku, Niko. Dan video kali ini sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan nggak lupa juga aku ucapin minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin bagi kalian semua di luar sana yang merayakannya. Nah, di video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Video kali ini aku tidak tutorial ataupun unboxing. Di video kali ini itu aku bakal kasih ide bisnis yang bisa dilakukan di rumah aja dan sesuai dengan judul ya teman-teman, bisa dilakukan bagi kalian yang jadi korban PHK dari perusahaan-perusahaan pada saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu gitu. Jadi sebelum lebaran kemarin pasti banyak perusahaan-perusahaan itu yang memperlakukan PHK bagi karyawan-karyawannya cukup banyak kalau menurut aku sendiri sih gitu. Jadi ini beberapa ide bisnis yang bisa kamu lakukan di rumah aja tanpa harus kemana-mana dan nggak butuh modal besar banget gitu. Nah, langsung aja untuk ide bisnis yang pertama itu gak jauh-jauh dari namanya handphone ya teman-teman. Jadi kita di era digital ini kita pasti semua pada punya handphone. Jadi yang pertama itu adalah bisnis menjual pulsa elektronik. Nah, kan menjual pulsa elektronik itu nggak harus keluar rumah ya teman-teman. Kita bisa cari ataupun distributor pulsa elektronik yang bisa all operator itu dari handphone bisa kita cari gitu kan. Jadi dengan modal 100.000 juga kita udah bisa jualan pulsa gitu. Nah, dari jualan pulsa ini kan walaupun untungnya sedikit, tapi setidaknya kan setiap orang di zaman era global sekarang ini, setiap orang pasti mempunyai handphone. Satu orang minimal satu handphone gitu kan teman-teman, sudah pasti ya. Jadi pasti mereka butuh pulsa, apalagi sekarang ini paket internet. Nah, paket internet sudah pasti orang semua butuh ya teman-teman gitu. Jadi kita bisa jual paket internet, nggak usah jauh-jauh, kita jual dulu ke tetangga sebelah rumah atau ke kakak, abang, saudara-saudara kita terlebih dahulu gitu. Jadi di awal kita nggak apa-apa ya jadi benalunya bukan ex benalu yang beneran ya teman-teman. Benalunya maksudnya artian dari benalu ini kita jadi benalu, kita bisnis dimulai dari keluarga kita sendiri. Jadi kita jual pulsa dari untuk keluarga kita. Nah, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, jadi kita bisa mulai dari mereka gitu. Bisa pulsa elektronik, bisa token listrik juga bisa kan. Nah, jadi dari handphone ini di era global sekarang kita bisa memanfaatkan semuanya dari handphone gitu. Jadi nggak harus kemana-mana gitu juga. Jadi semuanya bisa dilakukan di rumah aja tanpa kita harus kemana-mana, tapi kita tetap produktif dan menghasilkan uang juga gitu ya, minimal walaupun untungnya itu tidak begitu besar, tapi minimal satu hari itu pasti ada aja yang perlu isi pulsa, isi paket. Yang sekarang dalam keadaannya orang di rumah aja pasti semua internetan, YouTubean, semua media sosial lah, pokoknya pasti semua butuh yang namanya paket data internet. Nah, dari situ kita bisa ambil kesempatan ataupun ide bisnis dari situ gitu. Jadi kita jualan pulsa reguler, pulsa pakai data internet, token listrik. Nah, dan itu cukup menjanjikan juga teman-teman, walaupun kita nggak harus buka counter gitu, kita melalui silaturahmi ke tetangga, kita tetap bisa jualan dan bisa tetap bisnis gitu. Jadi gampang banget kan teman-teman gitu. Jadi ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi ide ini memang bagus banget kita lakukan di saat pandemi seperti ini. Kita di rumah aja tapi bisnis tetap jalan terus gitu. Nah, yang kedua itu di era new normal sekarang ini, di saat
sekarang presiden sudah mengumumkan kita bakal hidup dengan normal dan berdampingan dengan yang namanya virus COVID-19 ini gitu, nggak menutup kemungkinan kan pasti banyak orang-orang atau tetangga sekitar kita itu harus keluar rumah dan harus bekerja yang tidak di PHK ataupun tetap ada kerja di luar rumah gitu. Jadi kita bisa ambil kesempatan ini. Pastinya yang mereka perlukan pada saat ini adalah masker. Nah, kita bisa jualan masker ataupun hand sanitizer. Kan mereka harus keluar rumah, jadi mereka harus bekerja, keluar rumah, berhadapan dengan banyak orang gitu. Jangan hidup di normal sekarang gitu kan. Jadi pasti mereka membutuhkan masker. Jadi yang mereka butuhkan masker itu kemungkinan sedikit gitu teman-teman, karena mereka bekerja dan setiap hari dan perlu bermasker itu setiap hari, dan pastinya mereka perlu ganti-ganti masker ya teman-teman. Nah, dari kesempatan itu bisa kita ambil bisa menjadi ide bisnis kita gitu. Hand sanitizer, masker itu kan kelengkapan yang harus diperlukan pada saat kehidupan new normal sekarang gitu. Jadi itu sangat diperlukan pada saat mereka ingin kemana-mana dan nggak di rumah aja, kan berbeda dengan kita yang di rumah aja gitu, nggak perlu pakai masker ya teman-teman, dan kita juga nggak perlu hand sanitizer. Yang kita perlukan itu kalau di rumah kan cuci tangan bisa gitu kan. Jadi kalau mereka itu kalau keluar rumah kemana-mana apa-apa, jadi mereka itu pasti butuh yang namanya hand sanitizer gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu nggak jauh-jauh sih gitu, dari kemarin ini juga tetap ada, udah familiar banget untuk teman-teman gitu kan. Yang ketiga ini adalah dropshipper ataupun reseller. Nah, mungkin udah nggak familiar lagi buat teman-teman gitu kan, yang namanya dropshipper ataupun reseller ini gitu. Bisa barang apa aja gitu, mau dari fashion, mau dekor, atau apapun itu yang bisa dijual, peralatan rumah tangga, peralatan dapur, apapun itu yang bisa kita jual, yang kita bisa tawarkan ke teman-teman, tetangga, sanak saudara kita. Ayo kita tawarkan ke mereka. Siapa tahu ada rezekinya, berjodoh dan mereka mau beli, berarti kan rezeki untuk kita gitu. Dan dari reseller ini kan kita juga kita nggak perlu ini ya teman-teman, nggak perlu modal, yang penting dari handphone itu sendiri. Kita bisa cari tuh mana distributor ataupun toko-toko yang bisa menyediakan dropship, atau yang kita bisa gabung sebagai reseller gitu kan, dengan keuntungan yang lumayan. Jadi kita nggak perlu modal duluan teman-teman. Jadi kita kan dari toko tersebut kita bisa ambil foto-fotonya, kita minta izin ambil foto-fotonya, kita share ke teman-teman atau kita share ke media sosial kita bahwa kita ini loh, kita jual ini gitu kan. Jadi kan kita nggak kemana-mana teman-teman. Yang namanya dropshipper itu lagi lebih menguntungkan buat kita. Kenapa lebih menguntungkan? Karena kita nggak perlu kemana-mana, kita jualan, kita ambil barang dari distributor yang packing barang, distributor yang kirim barang, dan barang tersebut sampai di tangan konsumen dan atas nama kita gitu. Jadi yang keuntungannya ya kita juga dapat gitu. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak perlu repot-repot packing, repot-repot segala macam. Kita hanya butuh share barang-barang yang bakal kita jual gitu. Jadi itu dropshipper itu benar-benar sangat menguntungkan banget teman-teman gitu. Coba kalian lihat, banyak juga teman-teman yang sukses jadi dropshipper ataupun reseller gitu, reseller dari toko-toko online. Contohnya itu yang lagi booming jadi reseller itu yang lagi lumayan banget keuntungannya itu adalah reseller baju-baju atau fashion, di bidang fashion gitu kan. Itu untungnya itu banyak banget, karena nggak tahu kenapa di bidang fashion itu peminatnya cukup banyak
banyak banget gitu kan. Jadi kalau kita jadi dropshipper ataupun reseller itu kemungkinan besar itu bisa jadi ide bisnis yang menguntungkan untuk kita sendiri gitu. Nah, dan yang keempat itu jadi content creator. Nah, sekarang kalau nggak salah itu lagi booming ya teman-teman gitu, maksudnya banyak di luar sana dari kalian juga yang jadi content creator. Nah, yang keempat ini bisa kalian lakukan di rumah aja, mulai dari jadi beauty vlogger, mulai dari tutorial masak, tutorial dekor atau room tour, apa aja itu bisa kalian lakukan di rumah aja teman-teman. Tuh contohnya jadi saya juga kali ini kan saya lagi menginspirasi kalian gitu, memberikan ide-ide bisnis. Nah, ini konten-konten seperti ini paling bagus juga teman-teman gitu kan, jadi bermanfaat buat orang banyak. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang jadi konten kreator ini menjadi salah satu atau mata pencarian banget teman-teman. Bahkan artis-artis sekarang juga banyak yang menjadi beralih profesi menjadi konten kreator gitu. Jadi kita jangan kalah saing ya teman-teman, walaupun kita bukan artis, jadi kita tetap bisa jadi konten kreator gitu. Tapi ada teman-teman, jadi konten kreator yang baik itu jangan seperti konten kreator atau youtuber yang sudah ya teman-teman, akhlak yang nggak perlu dicontoh. Jadi kita nggak perlu contoh, banyak kok youtuber yang bisa kita contoh gitu, yang bisa kita jadikan inspirasi buat kita menjadi youtuber pemula gitu kan. Jadi yang pokoknya yang bagus-bagus aja gitu. Jadi nggak perlu yang kita membuat sensasi supaya kita viral gitu, nggak perlu teman-teman. Jadi kita membuat konten-konten itu yang menginspirasi aja. Mudah-mudahan dengan keseringannya kita ya, di awalnya mungkin kita anggap aja sebenarnya konten kreator sebagai hobi gitu. Jadi kalau seumpama suatu saat bakal menghasilkan pundi-pundi keuangan gitu kan, tapi kita tidak menjadi berbesar hati, berbangga diri gitu ya teman-teman gitu kan. Tetap membuat konten-konten yang kreatif, konten-konten yang menginspirasi banyak orang gitu, yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Jadi nggak hanya konten-konten yang viral tapi tidak berfaedah, yang unfaedah lah pokoknya gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang korban PHK ataupun yang masih di rumah aja karena korban pandemi COVID-19 sekarang ini, jangan pesimis, optimis terus, hidup terus berjalan gitu kan. Walaupun di rumah aja kita tetap harus produktif gitu, nggak harus kita berdiam diri, bermalas-malasan, tim mager-mageran gitu kan. Jadi mungkin itu aja ide bisnis yang mungkin menurut saya itu ya lumayan banget gitu kan, lumayan menguntungkan dan lumayan simple dan tidak banyak modal gitu kan di era digital sekarang ini, apalagi di era digital sekarang ini kan gitu. Anak-anak itu sekolah dari rumah, dari mereka memerlukan pakai data, jadi kita ambil ide bisnis itu ya teman-teman. Semoga ide bisnis aku bisa bermanfaat buat kalian teman-teman. Jadi semoga bisa menginspirasi kalian semua gitu. Terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, atau share ke media sosial kalian semua jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video aku jika menurut kalian video aku ini menginspirasi buat kalian gitu kan. Jadi thank you for watching, see you next video, bye bye.